Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perbankan syariah dan rekan-rekan yang sedang menyimak video ini. Kami dari kelompok 6 akan mencoba memaparkan materi yang berjudul Sistem dan Prosedur Prinsip Murabahah pada Perbankan Syariah. Saya selaku moderator akan membacakan materi yang akan dipaparkan oleh teman kami, yakni di mana materi tersebut ada pengertian, landasan, selanjutnya ada sistem, prinsip, prosedur, dan syarat-syarat, kemudian tujuan. Nah, bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini, semoga dapat dipahami, dan apabila ada materi yang belum paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi murabahah. Dalam pandangan fikih, murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Secara bahasa, murabahah berasal dari kata ariboh atau arobuh yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan dalam perdagangan. Dengan kata lain, ariboh tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan, laba, faedah. Dalam konteks muamalah, kata murabahah biasanya diartikan sebagai jual beli yang dilakukan dengan menambahkan harga awal. Secara istilah, terdapat kesepakatan para ulama dalam substansi definisi murabahah. Di antaranya, menurut ulama Hanafiyah, murabahah adalah mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama, disertai tambahan sebagai keuntungan. Menurut ulama Malikiyah, jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama yang diketahui kedua pihak yang melakukan akad. Menurut Imam Syafi'i berpendapat, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata, "Belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian," lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi'i menamai transaksi jenis ini adalah murabahah yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan, atau disebut dengan istilah murabahah li al-amir asyira. Selanjutnya dapat dipahami bahwa murabahah adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkan dari modal awal si penjual. Oleh karenanya, yang menjadi unsur utama jual beli murabahah ini adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Dengan adanya keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya murabahah yang sesungguhnya. Sehingga yang menjadi karakteristik dari murabahah adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum murabahah. Pada dasarnya, di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, tidak ada yang mengacu secara langsung mengenai murabahah. Akan tetapi, di dalamnya terdapat sejumlah acuan yang dapat dijadikan untuk diperbolehkannya murabahah. Di dalam Al-Quran sendiri, salah satunya terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Quran Surat An-Nisa ayat 29. Berikut adalah potongan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi segala macam transaksi jual beli itu diperbolehkan asal di dalamnya tidak terdapat riba. Selain pada Al-Quran dan Al-Hadis, landasan hukum murabahah juga terdapat di dalam ijma'. Salah satu dalil menyatakan bahwa al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadullu dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya, setiap muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Transaksi murabahah itu sendiri telah dilakukan dari tahun ke tahun dan tidak ada ulama yang mengingkarinya. Artinya, murabahah itu diperbolehkan. Ulama
ulama pada generasi pertama seperti Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu secara khusus menyatakan bahwa murabahah itu halal. Jadi kesimpulannya, murabahah itu diperbolehkan apabila tidak ada riba di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembiayaan murabahah. Jual beli dengan sistem pembiayaan murabahah merupakan konsep di mana barang menjadi objek murabahah yang tersedia dan dimiliki oleh penjual pada saat akad jual beli berlangsung. Jual beli dengan sistem murabahah sebagaimana diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembiayaan barang yang telah disepakati spesifikasinya. Yang kedua, penjual harus membeli barang yang diperuntukkan pembeli atas nama penjual sendiri dan harus bebas dari riba. Yang ketiga, penjual harus memberitahu secara jujur mengenai harga pokok barang kepada pembeli dengan biaya yang diperuntukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang prinsip pembiayaan murabahah. Prinsip yang pertama yaitu pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif dan produktif. Yang kedua yaitu pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notaril. Yang ketiga yaitu bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian objek pembiayaan kepada nasabah. Yang keempat itu dalam kontrak perjanjian pembiayaan murabahah harus tertera dengan jelas bahwa bank menjual objek pembiayaan kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Yang kelima, harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh bank terkait sejumlah dana yang dikeluarkan untuk memiliki objek pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu nasabah harus membayar harga jual yang telah disepakati atas objek pembiayaan secara cicil maupun tunai kepada bank pada jangka waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembiayaan murabahah. Yang pertama, nasabah membeli produk melalui akad murabahah. Yang kedua, bank syariah mempelajari formulir surat permohonan nasabah dari segala aspek, yaitu aspek posisi nasabah dan aspek ekonomi. Yang ketiga, bank setelah memeriksa dan mengesahkan pembiayaan murabahah, bank meminta nasabah menandatangani kontrak perjanjian akad murabahah tersebut. Yang keempat, setelah bank syariah membeli produk, kemudian bank syariah meminta pembeli menandatangani kontrak perjanjian. Selanjutnya, bank syariah dan nasabah harus mengetahui keuntungan yang diperoleh dari akad murabahah tersebut. Yang kelima, pembeli menerima produk dari akad pembiayaan murabahah tersebut. Di sini saya akan membahas mengenai syarat murabahah. Yang pertama adalah penjual memberitahukan biaya modal pokok kepada nasabah. Yang kedua adalah kontrak yang pertama harus sah. Yang ketiga adalah kontrak harus bebas riba. Yang keempat adalah penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima adalah penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dan tujuan dari murabahah. Ruang lingkup murabahah merupakan salah satu teknis kontrak yang paling umum diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme akad jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah, yakni sekitar 60%. Adapun tujuan ketentuan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman standar minimum bagi
bank unit usaha atau BUS, unit usaha syariah atau US, dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Di Indonesia, dalam hal penerapan dan pengembangan produk pembiayaan murabahah, kehadiran pedoman standar ini juga akan memberikan kemudahan bagi otoritas dalam proses perizinan dan pengawasan produk, membantu memudahkan pelaksanaan dan pengawasan produk oleh pelaku usaha, serta memberikan kepastian hukum dan transparansi produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan semoga apa yang didapat dari video ini bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan dan pemaparan yang belum jelas, bisa ditanyakan di lewat komentar di bawah ini. Terima kasih, kami kelompok 6, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.